Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat senusantara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Suprina SPD. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan refleksi terkait pembelajaran dengan materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Bapak dan Ibu, saya mendapatkan beberapa hal baru terkait pembelajaran berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, definisi berpikir kritis dan kaitannya dengan penyelesaian masalah. Bapak dan Ibu, berpikir kritis adalah suatu keterampilan dalam mengambil keputusan, serta seberapa kadar keyakinannya terhadap keputusan tersebut. Dengan kadar keyakinan tersebut, seseorang akan menerima, menolak, ataupun menangguhkan keputusan yang telah dibuatnya. Sedangkan kaitan berpikir kritis dengan penyelesaian masalah adalah berpikir kritis merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah. Dengan keputusan yang bertanggung jawab, keputusan yang tepat, seseorang akan mampu menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Walaupun berpikir kritis itu adalah proses mental dan sudah ada di dalam otak kita, namun kita harus selalu melatih sehingga hal ini menjadi sebuah keterampilan. Pembelajaran yang saya dapatkan selanjutnya adalah tahap perkembangan berpikir kritis, di mana ada 3 tahap perkembangan berpikir kritis, yaitu mencari bukti, di mana kita mampu membedakan fakta versus opini, kemudian membuat pertanyaan sebanyak mungkin, dan metakognisi. Pembelajaran ketiga yang saya dapatkan adalah praktik berpikir kritis, di mana praktik berpikir kritis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, artikel pemantik, kemudian menelusuri bukti, saat dimana kita bisa memilih sesuatu itu merupakan fakta atau opini. Selanjutnya, ada burden of proof, di mana kita dapat merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang terakhir adalah refleksi, di mana kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Pembelajaran berikutnya yang saya dapatkan dari materi ini adalah alasan mengapa praktik berpikir kritis itu efektif. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, dengan berpikir kritis, kita mampu memilih dan memilah sesuatu yang benar-benar fakta atau hanya sekedar opini belaka. Mana sumber yang kredibel maupun yang tidak. Kemudian, alasan berikutnya adalah dengan berpikir kritis, kita mulai menyadari celah informasi yang belum ditemukan. Dan selanjutnya, alasan berikutnya, dengan berpikir kritis, kita mulai menyadari betapa gegabahnya kita ketika mengambil keputusan. Dengan alasan-alasan tersebut, maka kita terhindar dan terselamatkan dari berpikir cepat dan tidak terkontrol. Bapak dan Ibu guru hebat, lembar aksi 1 sangat membantu saya dalam melatih berpikir kritis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lembar ini juga menyajikan instruksi, informasi, persiapan, dan praktik melakukan berpikir kritis. Lembar aksi 1 menyajikan pernyataan dan pertanyaan bagaimana kita mempraktikkan berpikir kritis. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ada beberapa tips buat Bapak dan Ibu guru untuk dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama, telusuri sesuatu itu
merupakan fakta atau hanya sekedar opini saja. Yang kedua, rumuskan pertanyaan yang akan dijawab, sehingga kita terlatih untuk memberikan jawaban secara tepat dan akurat. Yang ketiga, lakukan refleksi, sehingga kita menyadari kecerobohan, gegabahnya kita ketika mengambil keputusan. Ajak juga murid untuk melakukan hal yang sama, yaitu berpikir kritis. Dan yang terakhir, buat pertanyaan refleksi. Seberapa ceroboh kita dalam membedakan fakta dan opini? Bagaimana jumlah pertanyaan yang muncul saat komunikasi? Seberapa sering membuat jawaban kesimpulan yang keliru? Dan apa yang perlu dilakukan agar dapat melatih berpikir kritis untuk keputusan-keputusan selanjutnya? Bapak dan Ibu guru hebat, dengan keempat tips ini, Bapak dan Ibu guru dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bapak dan Ibu akan terbiasa berpikir kritis dalam mengambil setiap kesimpulan-kesimpulan di kehidupan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara, mari ikut berpartisipasi dalam program Guru Belajar seri Semangat Guru 2. Karena di program ini kita akan mendapatkan pencerahan, ilmu, dan pengalaman berharga selaku seorang pendidik. Kita juga akan mendapatkan materi yang luar biasa dari program ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri refleksi ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.